question. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. From 1945 to 2021, Indonesia has been led by how many presidents? Ergo A. 7 president. He's right. He's right. He's right. Yes. 200 for Harja, team. kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratun liulil qulubi wal absar amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث طلب العلم فريضة من المهدي إلى اللحد, which we really respect. Mr. Sarvadin, the leader of the boarding school Al-Furqan, Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan, which we respect. The leader of the Sekancing village, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sekancing beserta staf-stafnya, and which we really respect. The chairman, before with his members, dan yang sama-sama kita muliakan dan yang kami muliakan Bapak, Ibu, saudara-saudari tamu undangan yang berbahagia. the first time, Pertama-tama, let's be grateful for the power that Allah has given us. marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Starting from our breath, Mulai dari hembusan nafas kita, wave our hands, lambaian tangan kita, our footsteps, so we can be present today. dan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir pada hari ini. The second time, Yang kedua kalinya, salawat and greeting salawat dan salam on the board we send to the natural Lord, marilah tabasannya kita hadraskan kepada baginda alam, namely the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yaitu Nabi Muhammad SAW. The salawat we sang, Sebagaimana salawatnya yang berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. alright, we can extend the muqaddimah. Baiklah, kita tidak bisa memanjangkan kata mukaddimahnya. As for we standing here, Adapun berdirinya kita di sini, adapun judul pidato kami pada hari ini, reinforce and us in knowledge. pentingnya menuntut ilmu. Chairman and also my brothers and my sister who is happy. Bapak-bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once said, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa alayhi bil ilmi." Anyone who the life of the world must be knowledge. siapa saja yang ingin kehidupan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi. And anyone who has life must be knowledge. Dan siapa saja yang ingin kehidupan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Wa man aradahu ma'an fa alayhi bil ilmi. And anyone who wants to both simultaneously must be knowledge. Dan siapa saja yang ingin keduanya secara bersamaan, maka haruslah dengan ilmu. So from the hadith, Maka dari hadis di atas, it's very clear for us that knowledge is very important. jelaslah bagi kita bahwa ilmu itu sangat penting. If people want life of the world must be knowledge. Siapa saja yang ingin kehidupan dunia, maka haruslah dengan ilmu. For example, Contohnya, if you want to trade, jika kamu ingin berdagang, you must be able to kamu count. harus bisa If menghitung. you cannot, Jika kamu tidak bisa, the gun has run out by the capital cannot return. barang habis, modal nggak balik. He knows how much price. Dia tahu berapa harganya, He can say it, dia bisa menyebutkannya, but he cannot count the total by if there are people who buy. tapi dia tidak bisa menghitung jumlah kembaliannya seandainya kalau ada orang yang beli. If people want the afterlife must be knowledge. Siapa saja yang ingin kehidupan di akhirat,
maka haruslah dengan ilmu. For example, Contohnya, he know that the prayer is the key to heaven. dia tahu salat itu kunci surga. That the prayer is law is required, Salat itu hukumnya wajib, but he doesn't know how to do it. tapi dia tidak tahu bagaimana mengerjakannya. So he must learn from the cleaning, Jadi maka dari itu dia harus belajar mulai dari beristinja, ablution, berwudu, and knowing the term of prayer, the harmony and procedures how to do it. dan mengetahui syarat-syarat salat hukumnya dan tata cara mengerjakannya. If people who want to but the Lord wants and the hereafter also want, then there must be knowledge. Dan siapa saja yang ingin keduanya secara bersamaan, dunia mau, akhirat mau, maka haruslah dengan ilmu. Sir, ma'am, and also my brothers and my sisters who is happy. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. The law demands that knowledge is mandatory. Hukum menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." They mean that knowledge is mandatory for Muslim men and women. menuntut ilmu itu wajib bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. This hadith explain Hadis ini menjelaskan that the man that knowledge is for Islamic men and women. menuntut ilmu itu wajib bagi Islam laki-laki dan wajib bagi Islam perempuan. It's criminal for all age or young age, widow or widower. Why decided? Tidak pandang bulu yang tua ataupun muda, janda ataupun duda. Why decided? Kenapa saya katakan demikian? If we see now, Kalau kita lihat sekarang, not just a girl or boys in college, bukan hanya gadis dan bujangan yang kuliah. there's a wife and there's a husband, and there's also a former wife of a person or a person like husband who study. Ada istri orang, ada suami orang, ada juga mantan istri orang atau mantan suami orang yang sedang menuntut ilmu. In another hadith, Rasulullah said, Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Talabul ilmi faridatun al-mahdi ila al-lahdi." They mean that knowledge is mandatory from buayan to liang lahat. menuntut ilmu itu wajib dari buayan hingga liang lahat. This hadith it also explained that time to man knowledge has no limit. Hadis ini juga menjelaskan bahwa waktu menuntut ilmu itu tiada habisnya. But what has entered the grave? Tapi kapan? Setelah masuk liang lahat. So wherever all place to study, Di mana saja tempat kita bisa menuntut ilmu? is it only study in boarding school or in school? Apakah hanya di pondok pesantren saja atau di sekolah? The answer is no. Jawabannya tidak. Many places to study. Begitu banyak tempat untuk menuntut ilmu. Like people who want a life outward, Seperti orang yang ingin kehidupan di dunia, not only at school, but in this room can also study. bukan hanya di sekolah saja bisa belajar, tapi di ruang guru juga bisa sekolah. A life people who want the afterlife. Seperti orang yang ingin kehidupan di akhirat, Not only study in boarding school to develop knowledge, bukan hanya bisa belajar di pondok pesantren saja. but there are many places other to study. Begitu masih banyak tempat untuk bisa belajar, Like a lecture, seperti dakwah, recitation program, pengajian-pengajian, and one name is YouTube. dan satu yang namanya YouTube. Where we can learn from YouTube? The name is check the video of the lectures that I lose. Yaitu melalui video dari pada Ustadz Abdul Somad. Hi guys, but don't forget to like, subscribe, and share. Dear ma'am, and also my brothers and my sisters, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. we have finished talking about the importance of studying knowledge, Kita telah selesai membicarakan tentang pentingnya menuntut ilmu and also about the law of study. It must be a record. dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. So, what are the advantages of people who know knowledge? Jadi, apa keuntungan orang-orang yang menuntut ilmu? Allah subhanahu wa ta'ala has promised in the Al-Quran Allah berjanji di dalam Al-Quran that Allah will easily degree of people and knowledgeable people. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Allah subhanahu wa ta'ala word, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. That Allah will easel the degree of those who believe among you. Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, and people who get knowledge of some degree. Dan orang-orang yang berpengetahuan beberapa derajat. Besides intelligence, someone must also be armed with faith. Selain kepandaian, seseorang juga harus berbekal keimanan. Faith and science are two main components to the person degree to be. Iman dan ilmu adalah dua komponen utama supaya derajat seseorang menjadi tinggi. Someone tendency to misenter to use intelligence. Kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan ilmu yang kepandaian yang dimilikinya bila tidak disertai dengan keimanan. He will fool others. Dia akan membodohi orang lain, Look for profit with their own fact, mencari keuntungan dengan jalan yang bakhil, and feel smart alone. dan merasa pandai sendiri. If someone who believe Kalau seorang yang beriman but has no intelligence tapi tidak dibekali dengan kepandaian yang mumpuni, it's also difficult to get high dignity on the side of Allah and humans. maka ia pun akan susah memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Chairman and also my brothers and my sisters with me. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. So the leaders who can go to school but wanna go to school. Maka dari itu kita yang masih bersekolah jangan sampai tidak mau bersekolah. Many of our brother or sister out there, Begitu banyak saudara-saudari kita di luar sana yang ingin bersekolah because they know education is the future. karena mereka tahu bahwa pendidikan itu adalah masa depan. We are the younger generation now, which will take care of the country, province, regency, sub-district, and the village for the future. Kita sebagai pemuda-pemudi zaman sekarang yang akan mengatur negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa di masa yang akan datang. Therefore, Maka dari itu, prioritize education because we need the future and not thirst. maka utamakan pendidikan bukannya cinta, karena kita butuh masa depan bukannya tetesan air mata. If our teacher is angry, Jika guru kita marah, be patient. sabar. That doesn't mean they hate us, Itu berarti mereka sayang. Itu bukan berarti mereka benci kepada kita. but instead Tapi sebaliknya, they are angry. kalau mereka marah kepada kita, It is a sign that they love us, itu berarti mereka sayang kepada kita. because they want us as a student Karena mereka ingin kita sebagai muridnya become full person for everyone someday. yang nantinya menjadi seseorang yang berguna bagi semua orang. Like a Christ in the mosque, Seperti menjadi imam masjid, becoming Bilal, Bilal, and others. dan lain-lain. Therefore, Maka dari itu, never give up to learn. jangan pernah menyerah untuk belajar. We achieve already with confident impression, first stroke, trials, and the articles that blog. Kita raih impian kita dengan kesabaran dan keyakinan. Sabar melewati cobaan dan rintangan. If we fight, try again. Kalau kita gagal, coba lagi. If we fall, get up again. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Because failure is the beginning of success. Karena kegagalan itu adalah awal daripada kesuksesan. Is a goer, I want to advise to my brothers and my sisters, my sister. Sebagai penutup, kami ingin berpesan kepada saudara-saudari sekalian, Never give up to study. jangan pernah menyerah untuk belajar. Never not trying to change. Meskipun cobaan dan rintangan datang silih berganti. The more difficult the struggle, the more difficult the victory. Semakin besar, semakin sulit perjuangan, semakin besar kemenangan. More and less, I'm sorry. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbu
kaifama hubbukum kaifama akhwakum. Siwaya wala ghairukum siwakum lawaman fil mahabba alayya ulakum antum antum muradi wa antum qasdi laisa ada fi mahabbati siwakum indi malana man Untuk guruku, untuk bunga, untuk guruku tercinta. Allah, Engkau telah ciptakan matahari yang tak pernah lelah untuk bersinar. Engkau ciptakan bulan untuk menerangi malam dengan kelembutannya. Engkau ciptakan bintang-bintang di langit sebagai penghias dan pelengkap malam. Engkau ciptakan bunga yang begitu harum seperti halnya ilmu, kasih sayang, ketulusanmu wahai guruku. Namun siapakah diriku, siapakah diri ini kalau tiada bimbingan? Wahai guruku, bagaimana aku tak cinta kalian, dan bagaimana aku tak menginginkan untuk bersama kalian. Tiada selain engkau, tiada terkecuali selain engkau, tiada siapapun di dalam cinta selain engkau di dalam hati. Setiap kali bertambah rasa cinta dan tunduk padamu, maka berkata hatiku, wahai guruku, semoga aku telah siap menjadi tumbal keselamatan dirimu. Jika engkau menyembelih urat nadiku dengan pisau berkilau tajam, kukatakan, demi Allah, aku rela gembira demi cintaku padamu. Engkau menganggap diri ini selayaknya selembar kertas, dilukisnya warna-warni dan berarti putih, agar diri ini berpikir jernih dan suci. Emas, agar diri ini bersih, terang dan berharga. Merah, agar hati ini penuh dengan keberanian dan semangat. Saat-saat nanti kami akan kembali untuk membalas budi dan melukis beribu warna pelangi yang pantas engkau banggakan di kemudian hari. Terima kasih guruku.
Isona.